Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Jumat 28 Oktober 2022, dengan judul Yesus pergi melakukan kebaikan. Ayat inti terdapat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi ini saya memberikan 3 poin penting untuk menjadi bahan renungan kita. Poin yang pertama, Tuhan mengajarkan bahwa tujuan kehidupan ini yang sebenarnya ialah melayani. Mari kita baca kutipannya. Para pengikut Kristus telah ditebus untuk melayani. Tuhan mengajarkan bahwa tujuan kehidupan ini yang sebenarnya ialah melayani. Kristus sendiri adalah seorang pekerja dan kepada semua pengikutnya memberikan hukum mengenai pelayanan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Di sini Kristus menyatakan kepada dunia suatu pengertian yang lebih tinggi mengenai kehidupan dari apa yang pernah diketahuinya. Oleh hidup untuk bekerja bagi orang lain, manusia dibawa ke dalam hubungan dengan Kristus. Hukum mengenai pelayanan menjadi rantai penghubung yang mengikat kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Sebagaimana tertulis di dalam seri Membina Keluarga Jilid 5, halaman 247 dan 248. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas dikatakan di sana bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk melayani. Hari demi hari ia melayani. Ia mengerti, ia menunjukkan simpati, kebutuhan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan dikatakan lebih tegas di sana bahwa hukum yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan dan sesama adalah melayani. Tuhan mengajarkan pelayanan sebagai tujuan kehidupan yang sebenarnya. Dan Kristus mempraktekannya ketika ia hidup di dunia ini. Poin yang kedua, waktu Yesus lebih banyak untuk menyembuhkan orang sakit dibandingkan dengan berkhotbah. Selama pelayanannya, Yesus membaktikan lebih banyak waktu untuk menyembuhkan orang sakit dibandingkan dengan berkhotbah. Mujizat-mujizatnya menyaksikan tentang kebenaran perkataannya, bahwa ia datang bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah itulah yang dipraktekkan Yesus. Ia tidak terlalu banyak untuk membicarakan doktrin, mengajar Alkitab, memang itu dilakukannya. Tetapi lebih banyak hal yang dipraktekkan adalah cinta kasih, kepedulian, kemurahan hati dengan cara menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang lemah, dan banyak hal dilakukan. Dan dikatakan di sana bahwa khotbah penting, tetapi jauh lebih penting adalah praktek dari apa yang dikhotbahkan. Bisakah kita meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Yesus? Poin yang ketiga, kemana saja ia pergi, kabar baik tentang rahmat-Nya mendahului dia. Seri Membina Keluarga Jilid 4 halaman 15 mengatakan, kemana saja ia pergi, kabar baik tentang rahmat-Nya mendahului dia. Di mana saja pernah ia kunjungi, orang-orang yang telah mendapat pertolongannya bersukacita karena kesehatan yang sudah pulih, dan mereka memanfaatkan kuasa yang baru saja mereka dapatkan. Dengan kata lain, bahwa di mana saja Yesus berada, rahmat-Nya, kebaikannya, kemurahannya akan selalu melingkupi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu mendatangkan sukacita. Pertanyaan yang sama adalah, apakah ketika saya, saudara, berada di satu tempat, orang-orang yang ada di sekitar kita memperoleh sukacita? Atau justru sebaliknya? Lebih daripada itu, Yesus mengatakan bahwa Yesus selalu menolong orang, bukan saja menolong secara fisik, tapi lebih daripada itu adalah membebaskan orang-orang ini dari
belenggu dosa. 3 poin utama kita hari ini adalah Tuhan mengajarkan bahwa tujuan kehidupan ini yang sebenarnya ialah melayani. Yang kedua, waktu Yesus lebih banyak untuk menyembuhkan orang sakit dibandingkan dengan berkhotbah. Dan yang ketiga, kemana saja ia pergi, kabar baik tentang rahmat-Nya mendahului dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya ia pergi untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ia merasakan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Dan setiap tindakannya adalah tindakan kemurahan hati. Apakah saya dan saudara meneladani Yesus? Jika belum, mari kita meminta kuasa Roh Kudus agar kita diberikan kekuatan, kuasa untuk mempraktekkan apa yang Yesus telah lakukan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang begitu indah pada pagi hari ini. Menginspirasi, memberikan dorongan untuk kami melayani. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk masing-masing kami, sehingga kami dimampukan untuk melayani sesama kami, menolong mereka yang sesat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.